Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sebagai manusia tidak bisa lepas dari hukum dan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun manusia hidup zaman kapanpun, profesinya apa saja, etnisnya apa saja, bahkan mungkin agamanya apa saja, itu tidak bisa lepas dari hukum dan ketentuannya Allah yang berkaitan dengan kauni, alam. Dan itu bukan hanya manusia saja yang mengikuti hukum alam tadi ya, atau hukum kauninya Allah tadi. Benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan juga mengikuti hukum itu. Ada proses ya. Siapa saja yang masuk di wilayah dunia akan mengikuti hukum dan ketentuannya Allah. Dalam bahasa Quran disebut aslama lillahi karha. Jadi mengikuti, menyerahkan dirinya kepada Allah, mengikuti hukum kauniyah tadi, tapi karena terpaksa. Saya rasa ini bukan barang baru bagi kita semuanya, bukan satu ilmu yang baru, tapi paling tidak ini sebagai pembuka untuk kita bisa membahas mengenai tauhid itu dan ketaatan kepada selain dari Allah dan Rasulullah, itu maknanya ketaatan yang bersyarat. Tapi kalau ketaatannya kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak ya. Tetapi di samping orang mengikuti hukum kauninya Allah tadi, ada sisi lain hukum syar'i. Orang berkeyakinan tentang Allah, tentang wujudnya Allah, berkeyakinan tentang Allah yang mengatur, ya, berkeyakinan Allah satu-satunya yang diilahkan, bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan uang, bukan tambang, nah, yang dituhankan, tapi Allah satu-satunya. Itu keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut begitu-begitu, ya. Kemudian keyakinan kita tentang Allah juga menyangkut nama dan sifat-sifat Allah yang Allah berikan terhadap nama dan sifatnya itu. Itulah yang kemudian aslama lillahi tau'an. Orang itu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan. Dalam khutbah Jumat sudah saya sebutkan ada al-hukmu fil aqidah. Hukum dalam masalah akidah. Itu yang merupakan perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhan. Perjanjian primordial itu perjanjian yang mengikat bahwa di dalam benaknya manusia itu ada titik pengetahuan tentang siapa yang harus dituhankan. Ya, itu ada kekuatan iman ya di dalam diri manusia. Insya Allah sebodoh-bodohnya orang itu dia akan mencari siapa yang maha kuasa. Bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ekspresi kita tentang keyakinan tentang Allah itu dilafalkan dengan la ilaha illallah. Itu maknanya tunduk pada hukum dan ketentuan Allah yang saya sebutkan itu tadi. Tapi karena kita ini pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat, ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek budaya, ada aspek hukum dan sebagainya, ya.
Maka kemudian Islam menetapkan kalau sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, maka jenengan dan saya kita semuanya itu kemutlakan itu hanya ada di Allah dan Rasul. Yang ini sumber hukum. Nah, coba tak selipkan sedikit. Allah dan Rasulullah ini sumber hukum. Ada judul dalam kitab yang berbeda, inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah, Mas. Ya kalau hukum miliknya Allah, orang tidak boleh memproduk hukum yang berlawanan dengan hukumnya Allah itu mestinya. Akan terjadi problem di tengah-tengah masyarakat kalau orang kemudian menabrak sisi hukumnya Allah itu tadi. Nah, jadi kemutlakan mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Tapi siapa saja di lingkungan kita, maka sesama manusia tidak boleh mentaatinya secara mutlak. Nanti jenengan yang merasakan pikiran tauhid yang demikian itu. Benar dan tidaknya perlu dikoreksi dan tidaknya adalah kita semuanya yang ikut dalam kajian di malam hari ini atau sore hari ini. Dari mana kita bisa mengetahui? Sebagai orang beriman, landasan berpijaknya adalah Al-Quran. Karena orang Islam itu, nah ini ada bahasa yang berbeda. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketahuilah saudaraku kaum muslimin, wajib bagi kalian itu untuk mengetahui tentang 4 hal. Satu, saya ambil satu saja. Orang Islam itu wajib berilmu, dalam dirinya itu ada pengetahuan, ada ilmu tentang apa? Tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Mengapa kok cuma ini 3? Nah, saya sudah pernah terangkan, karena besok siapa saja kalau dia manusia, maka mati dalam iman kita ditanya tentang 3 hal tadi. Tapi ma'rifatullah tadi, mengetahui tentang Allah, wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam, itu bil adillah, pakai dalil. Boleh kauniyah, boleh syariah, boleh akliyah. Nah, nanti ada pembahasan sendiri berkaitan dengan itu. Jadi maksud saya, kita ini mentaati Allah dan mentaati Rasul, atau siapa saja yang ada di sekeliling kita, itu bil adillah, pakai dalil. Nah, bapak-bapak yang dimajukan dalam kitab tauhid itu, dilalahnya dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 59. Sudah sangat populer ayat ini di tengah-tengah kita. Ya. Kalau jenengan mengambil dari judul asli dalam pembahasan ini, judulnya adalah, ini kalau tidak biasa ngaji tauhid mungkin rotok kaget itu ya. Saya bacanya judul aslinya. Man atau al ulama wal umara fi takhrimi ma akhallallah au takhlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan, maka sama dengan menjadikan ulama dan umara dijadikan Tuhan selain dari Allah. Pikiran ini bukan pikiran mau apa bebas, enggak, atau pikiran radikal itu enggak. Mendudukkan proporsional. Tadi di awal tadi saya sebutkan Allah dan Rasulullah itu yang sumber hukum. Kalau menurut Allah dan Rasulullah itu haram ya haram, halal ya halal. Sehingga jamaah itu seringkali saya pancing begini, Pak, minyak babi cap unta itu halal apa haram? Minyak babi cap unta haram. Kalau dibalik, minyak unta cap babi. Jadi begitu. Jadi kewenangan untuk ini halal, ini haram itu di Allah. Manusia tidak boleh merubah itu. Nah, bahasa jelasnya di situ.
Kalau orang mau kuliner ya kuliner yang halal saja kalau dia muslim. Jangan masuk di wilayah kuliner yang non apa? Non halal. Kenapa tidak diberi nama haram aja? Kuliner haram kan itu lebih jelas ya. Ini haram, ini halal kan. Kok pakai macam-macam non halal segala-galanya. Ini haram mas, orang Islam tidak boleh sana. Haram, nah, udah. Nah ini untuk siapa? Untuk yang bukan muslim. Nah kan begitu jelas tuh. Ya, ini mau menggoda umat Islam atau gimana itu kira-kira? Wallahu a'lam. Jadi saya ulangi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bahwa yang dimajukan sebagai dalil untuk manusia mentaati secara mutlak dan taat secara bersyarat itu adalah surat An-Nisa ayat 59. Apa bahasa Indonesianya surat An-Nisa ayat 59? Nah, supaya ada variasinya, monggo. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad. Nggih. Terus? Dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Saya tidak mendefinisikan dan menjelaskan secara detail berkaitan dengan siapa ulil amri itu. Tapi kita ambil saja ayat tadi memerintahkan umat Islam untuk mentaati 3 komponen. Siapa 3 komponen itu? Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Pertanyaan saya, apakah 3 komponen ini ada kemutlakan semuanya? Jawabannya, apakah 3 komponen Allah, Rasulullah, dan ulil amri ini dalam satu ikatan umat Islam harus mentaati mereka secara mutlak? Jawabannya tidak. Yang mutlak cuma Allah dan Rasulullah saja. Ulil amri itu tidak mutlak Pak. Ini mohon maaf, pikiran begini ini bukan mengolok-olok siapa saja, enggak. Menjelaskan. Jenengan tanya Pak Kiai, Pak Ustadz manapun dari Sabang sampai Merauke jawabannya sama. Ya. Kan enak kalau dibuka begini itu ya. Mentaati Allah, mentaati Rasulullah itu mustaqillah, berdiri sendiri. Tidak terpengaruh oleh siapa-siapa. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui? Nah, di dalam tafsir diterangkan ja'alallahu ta'atahu mustaqillah wa ta'ata rasulihi mustaqillah. Allah menjadikan ketaatannya kepada Allah itu berdiri sendiri dan taat kepada Rasul itu berdiri sendiri, tidak dipengaruhi apa-apa dan siapa-siapa. Tapi ya, wa ta'atul umara tabi'ah. Mentaati ulil amri tadi itu mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Artinya jika ulil amri ini mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka rakyat boleh mentaati siapa? Ulil amri. Mohon maaf, andai kata naudzubillah min dzalik, ulil amri tidak mentaati Allah dan mentaati Rasul, kita boleh mentaati ini Pak? Semen kok sungkan gitu kita ya? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya untuk kalimat Allah dan Rasul itu ada ati'u wa ati'u Rasul. Ulil amri nggak ada. Yang ada wa, tabi'ah, mengikuti. Begitu. Makanya di awal tadi mudah-mudahan tidak salah paham. Sebenarnya produk hukum itu baru menjadi benar dan sah jika di produk Allah dan Rasulnya. Terus bagaimana tentang keadaan masyarakat? Apa tidak boleh menjabarkan hukum-hukumnya Allah? Boleh. Tapi tidak boleh berlawanan dan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul tadi. Nah, itu namanya mustaqillah dan itu namanya tabi'ah, ya. Makanya kalau ayat itu dilanjut, monggo, apa keterangan berikutnya? Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu. Saya tanya, sesuatu kaitannya dengan konstruksi, membuat konstruksi ini, masjid, jembatan, gedung, atau khilaf, perbedaan pendapat tentang sesuatu yang nilai akidah dan ibadah. Yang mana? Akidah dan ibadah. Karena membuat konstruksi begini itu bukan wilayahnya Nabi.
Tapi kalau bagaimana orang wudhu, bagaimana orang sholat, bagaimana orang haji, bagaimana orang umroh, bagaimana orang berzikir setelah sholat, nah itu kewenangannya Nabi. Enak begitu Pak pikirannya. Ya, mungkin di masjid ini ustadz yang lain juga menerangkan apa? Kalau urusan duniawi kembangkan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, inovasi macam-macam, kecuali yang dilarang. Dengan begitu maka masyarakat Islam itu menjadi maju. Zaman Nabi tidak ada mic, zaman Nabi tidak ada HP, tetapi ini kan membantu orang duniawi, bukan wilayahnya Nabi untuk mengembangkan teknologi informasi kayak begini itu. Tetapi kalau akidah dan ibadah itu kewenangannya Nabi. Ya, maka di situ disebutkan kalau kamu berselisih pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Ini ulil amri sudah tidak ikut-ikut Pak. Sudah nggak ikut-ikut. Karena bukan sumber hukum tadi. Sumber apa? Jangan sumber masalah Pak. Oh ya, ini yang sumber hukum itu Allah dan Rasulnya. Ini tidak. Gitu loh. Insya Allah pikiran ini jadi enak. Kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu wilayah agama. Banyak keterangan di dalam hadis itu Pak ya. Tak kasih contoh satu poin aja. Sholat subuh pernah dijalani oleh Nabi bersama para sahabat. Ya, yang cerita Zaid bin Khalid, sahabatnya Nabi. Sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyati ala athari sama'in kanat minal laili. Saya itu pernah sholat subuh bersama Nabi di Hudaybiyah yang saat itu malam hari turun hujan. Lah kalau malam hari turun hujan, pagi hari bekas-bekas hujan masih ada. Falamman sarafa minas sholat, ketika selesai sholat, aqbala 'alan nasi. Rasulullah menghadap kepada para sahabat. Tsumma qala, lalu Nabi tanya. Nah, saya rasa bisa diilustrasikan itu ya. Habis sholat subuh, keadaan ada bekas-bekas hujan tadi malam, Nabi menghadap para sahabat tanya. Nah ini dengan mencatat pertanyaan Nabi ini aspeknya apa? Duniawi yang boleh dikembangkan ataukah aspeknya agama? Nah begitu loh maksudnya. Pertanyaannya begini, hal tadruna madza qala rabbukum? Para sahabat, ente tahu dah pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Ya kalau sudah itu kewenangannya Nabi. Tapi kalau Rasulullah hanya sekedar di rumahmu banjir enggak? Lain. Itu bisa dilacak, bisa dilihat. Ya, tapi kalau tanya hal tadruna madza qala rabbukum? Ya. Anda tahu enggak pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Karena itu wilayahnya yang ditanyakan tentang akidah dan ibadah dikembalikan ke Nabi. Tidak satu pun sahabat yang berani mendahului lisannya Nabi. Apa jawabannya sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, saya enggak tahu dah. Itu wilayahnya Nabi. Tetapi Nabi mau menerangkan sesuatu karena sesuatu yang sangat prinsip dan penting, para jamaah atau para sahabat itu dirangsang dulu pikirannya. Ini teorinya Nabi begitu. Kalau bapak-bapak, adik-adik itu ada yang guru ngajar di kelas atau dosen, ikuti Nabi caranya memberikan pelajaran. Hal-hal yang penting dirangsang dulu konsentrasinya, dinaikkan dulu dengan diberi pertanyaan-pertanyaan. Begitu penting mereka sudah konsentrasinya tinggi, baru diterangkan. Itu teorinya Pak. Bukan John Robert Powell, mohon maaf ya. Tapi Nabi yang punya teori-teori begitu di dalam memberikan pelajaran dan seterusnya. Jadi saya ulangi balik ke ayat tadi menerangkan supaya kembali kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Berikutnya Pak. Jadi dari situ panjenengan dan saya bisa memilah mana ketaatan yang mutlak dan mana ketaatan yang bersyarat. Ketaatan yang bersyarat adalah ketaatan kepada manusia.
Tapi ketaatannya mutlak adalah kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ya Ibnu Abbas dawo yusiku antan zila alaikum hijaratun minas sama. Ini Ibnu Abbas memperingatkan banyak orang sudah. Karena posisinya Nabi sebagai sumber hukum, maka tidak boleh kemudian direvisi oleh siapa saja. Gampangnya begitu kalau pakai bahasa sekarang. Ya. Apa dawuhnya Ibnu Abbas? Yusiku antan zila alaikum hijaratan minas sama. Saya khawatir kalian semuanya itu nanti dijatuhi batu dari langit. Itu bisa ada dua makna. Makna hakiki batu betul dijatuhkan Allah dari langit, atau makna majazi. Timbul banyak kekacauan di masyarakat. Mengapa kok Ibnu Abbas menyatakan begitu? Ya. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya berdalil qala Rasulullah, kata Nabi begini, tapi Anda bantah dengan enggak, kata Abu Bakar begini, kata Umar begini. Lah kalau sahabat yang terdekat sama Rasulullah saja Abu Bakar dan Umar itu tidak bisa merevisi dawuhnya Nabi, ya, bukan hanya tidak bisa, tidak boleh merevisi dawuhnya Nabi, apalagi orang zaman sekarang. Tidak bisa. Akan timbul kekacauan nanti. Hijaratan minas sama, kata Ibnu Abbas tadi, akan dijatuhi batu dari langit. Banyak kekacauan. Persoalannya apa? Dawuhnya Rasulullah sudah diurai kembali. Ya. Coba tak potong dulu. Jangan kalau tidak percaya ya. Tapi saya rasa percaya ya. Gini Pak, mengingatkan pelajaran yang dulu. Saya tanya dulu panjenengan, perang Uhud itu umat Islam menang apa kalah? Jawabannya? Halo? Perang Uhud? Kalah. Ya. Terus kala itu berapa sahabatnya Rasulullah yang menjadi syuhada Uhud? Sampai sekarang kuburannya masih ada di lereng gunung Uhud itu. 70. Kalau dirunut kekacauan yang terjadi di internal umat Islam saat itu, apa masalahnya? Nabi sudah memerintahkan 50 orang naik di gunung. Menurut Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, instruksinya Nabi cuma satu, jangan turun. Coba, satu, jangan turun. Siapa ini? Instruksi ini keluar dari lisannya siapa? Rasul, bukan Muhammad biasa. Rasul. Ya. Tapi kemudian di awal peperangan terjadi kemenangan, 40 dari 50 itu turun. Tinggal 10 orang. Dari sektor itulah kemudian umat Islam itu dikacaukan pertahanannya oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Itu historicalnya begitu kalau tidak salah. Tapi saya ngambil sisi tauhidnya. Berantakan umat Islam. Ya, 70 sahabatnya wafat. 70 itu jumlah yang sudah cukup besar Pak, karena perang Badar itu baru 317, 1 tahun sebelumnya. Peristiwa yang terjadi di perang Uhud itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran 152. Coba adik-adik bisa lihat itu ya. Ya. Surat apa tadi Pak? Ya, Al-Imran ayat 152 ya. Ini berkaitan dengan supaya tidak terjadi masalah tadi yang menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulullah tadi ya. Ya, bentar. Al-Imran ayat 152. Semoga tidak salah menyebut. Nggih. Nanti jenengan bisa niteni ayat ini ya. Inilah peristiwa perang Uhud tadi yang diabadikan oleh Allah SWT. Apa kaitannya dengan ini? Kaitannya dengan dawuhnya Abu Bakar tadi. Ibnu Abbas tadi. Kalau Rasulullah sudah dawuh begini, lalu direvisi oleh Abu Bakar dan Umar, saya pakai bahasa sekarang, itu akan timbul masalah. Ya, nah ini contohnya itu ya. Monggo.
Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id takhussunahum bi'idnih. Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. perang itu Pak, kalau tidak membunuh dia apa kan? Terbunuh. Dibunuh. Kalau sudah masuk di wilayah peperangan ya harus membunuh atau dibunuh, dan ini sudah diizinkan sama Allah karena nabinya yang diperintah. Ya. Lanjut Pak. Dengan izinnya. Ya terus. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Oke, terus. Dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Coba Pak. Ada berapa poin kelemahannya yang ada di situ? Hatta idza fashiltum, ketika kamu lemah iman. Fluktuasi iman itu naik turun Pak. Wa tanaza'tum fil amri, berselisih pendapat tentang satu urusan. Perintahnya Nabi sudah jelas, jangan turun. Itu cuma 50 orang aja. Tapi diselisihi perintahnya Nabi tadi. Jangan turun. Tapi ternyata 40 di antara 50 itu turun. Ya. Nah, hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri. Lanjut Pak. Kamu mengabaikan perintah Rasul, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Saya tanya, perintahnya tadi apa? Jangan turun. 1 apa 2 apa 3 apa 4? Perintah dan larangannya 1 tok, jangan turun. Tapi diabaikan. Ya, kata Al-Qur'an, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang menginginkan dunia, dan di antara kalian dalam event perjuangan itu ada orang yang menginginkan apa? Akhirat. Jadi kalau merujuk pada ayat ini tidak menutup kemungkinan zaman kapanpun ketika berjuang bersama-sama di internal umat Islam ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pure, murni orang itu berjuang, menang ya tetap berjuang, kalah ya tetap berjuang, tapi ada yang boncengi. Di balik perjuangannya itu dia menginginkan apa? Dunia. Ayatnya ada. Ya, silakan dianalisa dalam event perjuangan umat Islam di berbagai kesempatan itu. Ada enggak kemungkinan begitu? Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Itu Pak ya. Supaya enggak terlalu panjang, tak potong ayatnya sampai di situ ya. Tapi berantakan kala umat Islam. Nah ayat itu dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu diberikan komentar. Ya, apa komentarnya? Terjadi kegoncangan di internal umat Islam. Ya, 5 maksiatin wahidah, karena hanya 1 saja kemaksiatan. Khasolat hazimatul muslimin 5 maksiatin wahidah. Terjadi kegoncangan di internal umat Islam karena 1 poin. Apa tadi? Menyelisih perintahnya Rasulullah. Perintah dan larangannya tadi berapa? 1. Tidak boleh turun. Nah kemudian diteruskan komentarnya, wa nahnul an nuridul intisar minallah, dan sekarang kita menginginkan pertolongan dari Allah. Sekarang kapan? Tergantung orang yang baca kitab itu. Kalau kita baca di 2024 ya sekarang kita yang baca. Wa nahnul an, dan kita sekarang nuridul intisar minallah, mengharapkan pertolongan dari Allah. Wal ma'asi katsiratun, maksiat di mana-mana ada. Banyak orang enggak jujur. Fala yumkin, maka tidak mungkin ada pertolongan dari Allah madumna ala hadzal hal, ya, kalau kita masih dalam kondisi seperti begitu. Maksud saya, Ibnu Abbas tadi mengatakan Anda itu akan dijatuhi batu dari langit. Mengapa kok sampai begitu? Saya mengatakan qala Rasulullah SAW, tapi Anda bantah qala Abu Bakar wa qala Umar. Jadi kalau sudah Allah dan Rasulullah ya mutlak, tidak bisa itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita balik ke kitab yang saya sebutkan tadi, ya, berkaitan dengan kitab tadi. Bagaimana kita bisa menjadikan ketaatannya kepada Allah itu dan Rasulullah adalah kemutlakan, dan ketaatannya kepada selain daripada Allah adalah bersyarat. Nah,
Kitab ini memajukan lagi satu poin dari ayat Al-Quran, satu ayat yaitu surat 9 ayat 31. Inilah yang relevan dengan judul yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan tidak salah paham. Saya ulangi judulnya. Man atau al-ulama wal umara fi takhrimi ma ahallallah au takhlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam hal, ini Pak catatannya dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka sama dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan selain dari siapa? Allah. Jadi tidak mutlak. Sebelum dibaca ayatnya, coba saya pancing panjenengan dengan pertanyaan. Anak sama orang tua, ada hubungan enggak? Jawabannya, jenengan punya rumah tangga, saya juga iya. Bedakan antara anak berbuat baik sama orang tua dengan anak taat sama orang tua. Bedanya di mana? Kalau anak berbuat baik sama orang tua, mutlak. Ngerti maksudnya Pak? Nggak ngerti enggak apa-apa kok ya. Saya ulangi, kalau anak berbuat baik sama orang tua, mutlak. Misalkan dalam konsep Islam, kalau mumi misalkan, naudzubillah min dzalik, anaknya masih kecil-kecil, oleh orang tuanya nggak direken, ditinggal seenaknya sendiri, naudzubillah min dzalik. Ini mohon maaf bukan kita ya. Dalam perjalanannya waktu, bapaknya semakin tahun semakin tua, anaknya sukses di tengah-tengah masyarakat. Lalu dibalas. Dulu saya nggak direken sama bapak ketika masih kecil, sekarang bapak sudah sepuh tidak saya reken. Nggak boleh dalam akhlak Islam itu. Itu loh di video banyak beredar itu. Ada orang yang masuk Islam, saya rasa nggak usah saya sebut namanya ya. Menjadi ustadz di mana-mana, pemahaman agamanya cukup bagus, tapi dia nyata tahu bapaknya bukan Muslim, masih dalam kekafiran, tapi dia tetap baik-baik. Ini bapak saya, ini papi saya, ini mami saya, masih begitu. Tidak kemudian dijauhi. Ini akhlak yang diajarkan oleh Islam. Makanya saya katakan tadi, kalau anak berbuat baik sama orang tua itu mutlak. Tapi kalau anak taat sama orang tua itu bersyarat. Apa syaratnya? Kalau orang tuanya tidak memerintah hal-hal yang bersifat negatif, tidak baik. Jadi mestinya anak itu bisa mengatakan, ya tidak begitu, salah. Saya tidak mau dipaksa-paksa begitu. Nah, wes sampai terjemahkan sendiri yang ini ya. Saya mau dipaksa-paksa begitu. Ayah keliru, salah, tidak begitu ya. Nah, itu boleh. Referensi di Quran banyak. Nabi Muhammad terhadap pamannya sendiri berani mengatakan yang benar, walaupun dengan cara yang baik-baik mestinya. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya. Jadi ada nuansa kritis dari anaknya tadi. Ketika terjadi kesalahan. Sama dengan ini, sekarang saya duduk di sini, panjenengan duduk di situ. Saya mewakili kita semuanya membacakan isinya kitab. Naudzubillah min dzalik. Andai kata ada yang salah, Anda boleh taati, Pak? Enggak. Pak Ustadz tidak begitu salah. Boleh. Coba tak kembangkan. Pak Kiai sama santri. Kalau Pak Kiainya salah, santrinya boleh meluruskan. Pak Kiai tidak begitu, boleh? Kalau sampean boleh, saya jawab. Saya pertanyaan berikutnya. Berani? Kalau tidak berani lalu membiarkan ini salah terus, itu bukan akhlak Islam. Benar Pak. Wes, diangkat lagi lebih tinggi. Pemimpinnya salah, rakyatnya boleh mengikuti terus Pak. Boleh nggak mengatakan Pak tidak begitu, sorry aja salah. Boleh? Boleh. Inilah yang saya pernah katakan, walaupun ini bukan ilmu saya. Konsep trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, itu sudah memenuhi kriteria seperti ini. Yang berkuasa mengatur jalannya roda yang diberi amanat tadi. Tetapi legislatif punya fungsi kontrol.
Ini mestinya eksekutif mengatakan, Mas, yang berkuasa saya karena saya menang, dan menangnya menang jujur, adil, ya. Tolong dong, kalau saya salah dikoreksi. Boleh Pak bilang gitu? Bukan hanya boleh, malah wajib. Mengapa kok begitu? Penguasa itu di mana-mana cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Betul Pak? Iya, tapi jangan emosi sampai Anda usah biasa. Tidak boleh. Maka ini harus ngontrol. Legislatif itu fungsi kontrolnya. Ya, konsep trias politika, ya itu bukan ilmu saya. Itu ternyata ada di dalam konsep tauhid. Yang salah jangan dibiarkan, diluruskan. Ketaatannya menjadi tidak mutlak. Nah, gitu. Bisa salah nanti dalam konsep agama kita. Ya. Nah, kalau dirunut sesuai dengan ini tadi. Nah, sekarang saya minta tadi yang dimajukan surat apa tadi? At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ini sudah entah 4 kali apa bagaimana itu saya sendiri menyampaikan di sini itu. Monggo. Mereka menjadikan orang-orang alim dari Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan ilah selain Allah. Itu Pak, dalam riwayatnya ayat ini kritikannya Rasulullah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, dengan bahasa yang sederhana, ayat ini pernah dibacakan oleh Rasulullah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apa orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pimpinan agamanya dan pimpinan orang ahli agamanya dijadikan Tuhan selain daripada Allah? Ya tentu saja mereka protes. Karena persepsinya mereka menjadikan Tuhan itu disembah-sembah, disujud-sujud ini. Tapi dalam konsep Islam tidak begitu. Saya ulangi terjemahnya, mereka menjadikan orang-orang alim mereka, Yahudi dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain dari Allah. Bukan hanya itu, coba dilanjut terjemahnya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Terus? Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah, mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada ilah selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, hadis Imam Riwayat Ahmad dan Imam Tirmidzi menyebutkan ayat ini dibaca oleh Nabi di depan orang Yahudi. Namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Apa kamu itu menjadikan pimpinan agamamu dijadikan Tuhan? Bahasa sederhananya begitu. Ini protes Adi bin Hatim. Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Nabi, kami itu enggak pernah menjadikan pimpinan kami sebagai Tuhan. Lalu apa keterangannya Nabi? Alaysa yukhilluna ma kharramallahu, ya, alaysa yukharrimuna ma akhallallahu fatukharrimunahu. Bukankah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, bukankah yang mereka haramkan tapi menurut Allah halalkan, mereka juga ikut mengharamkan? Jadi sebaliknya begitu loh Pak. Atau sebaliknya, wa yukhilluna ma kharramallahu fatukhillunahu, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu juga ikut menghalalkan. Jadi lebih ketaatannya kepada pimpinan tadi daripada taatnya kepada siapa? Allah. Apa jawabannya Adi bin Hatim? Bala ya Rasulullah. Iya kanjeng Nabi. Kadang-kadang kami itu juga begitu. Lebih taat sama pimpinan daripada taat sama Allah. Tapi yang berlawanan Pak maksudnya. Komentarnya Nabi, fatilka ibadatuhum. Yaitulah caramu menyembah mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan. Ini tidak boleh berlaku di internal umat Islam. Ya. Kalau tidak boleh di internal umat Islam, jenengan bisa buka surat 33 ayat 66, 67 dan 68. Ini sebelum diakhiri ya. Surat 33 ayat 66, 67 dan 68. Ya, ini menarik. Ya semuanya menarik Pak. Kaitannya dengan judul ini ya.
Ya, ringkesnya sebelum dibaca terjemahnya, ada orang masuk neraka tapi dia menyesal. Ya, apa yang disesali? Alangkah baiknya kalau dulu di dunia saya mentaati Allah dan mentaati Rasul. Berarti di dunia dia tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul secara mutlak. Terus siapa yang dia taati? Dia ngomong di akhirat, saya mentaati para pemimpin dan pembesar, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu. Kalau pakai bahasa Surabaya, Pak, ya, itu masuk neraka gara-gara norok buntek. Norok buntek itu bahasa mana itu? Ya, mengekor saja, tidak mengkritisi. Ya, ini Quran yang menerangkan begitu. Ya, monggo. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik dalam neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ingat ketika muka mereka dibolak-balik di neraka. Berarti orang ini masuk neraka. Terus mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. ya, kalau begitu siapa yang mereka taati kok mereka menyesal bahwa mereka tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Jadi mulai di awal saya katakan kemutlakan itu ada di Allah dan tapi orang ini enggak. Dan Siapa mereka yang dia berkata, apa yang kata-kata mereka di akhirat? ya Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Ternyata Lalu mereka menyesatkan kami dari jalanmu, jalan yang benar. wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabil. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati para pemimpin dan pembesar, ternyata pemimpin dan pembesar itu menyesatkan kami dari jalanmu. Coba cari terjemahan tafsiran manapun begitu. Berarti tidak boleh mutlak. Ya. Berarti ada enggak pemimpin yang menyesatkan? Ada. Hadisnya juga ada, Mas. Ya, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang saya paling takutkan menimpa umatku itu pemimpin yang menyesatkan. Kalau individu menyesatkan, naudzubillah min dzalik, itu tidak membawa gerbong. Tetapi begitu pemimpin yang sesat akan membawa gerbong banyak orang. Ini loh bahayanya di situ. Ya. Lanjut terakhir. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang paling besar. Itu kalau pakai bahasa kita saking mangkelnya. Saya masuk neraka gara-gara sampean. Oleh karena itu saya usul sama Allah supaya sampean dikasih azab 2 kali lipat daripada yang saya terima. Dan kutuklah mereka ya Allah dengan kutukan yang besar. Ini cerita besok di akhirat, tapi pedoman kita sekarang ini. Disitulah tauhid itu begitu dinamis supaya orang itu tidak salah, ya, supaya orang itu kritis, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.